Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa secara online. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan tetap semangat tentunya teman-teman. Nah teman-teman, kesempatan kali ini aku mau membuat bordiran ya untuk bagi pemula. Ya, motif bordirannya itu seperti apa, cara ngebordirnya itu seperti apa, dan awal mula bordirannya itu seperti apa ya teman-teman. Jadi simak terus video aku, jangan lupa subscribe channel aku Vela Narfi Official, dan jangan lupa like dan komennya tentunya teman-teman. Nah teman-teman, kita mulai saja ya teman-teman. Nah yang pertama itu kita sediakan ram teman-teman. Nah jadi ram itu dia bentuknya bulat ya teman-teman, nggak ada yang petak teman-teman. Jadi aku itu ramnya teman-teman, supaya dia tuh lebih ketat lagi, aku kasih kain tuh di sekelilingnya teman-teman. Karena apa? Karena dia kalau tidak memakai kain di sekelilingnya, itu bagian bawah ya teman-teman yang aku pakaikan kain, supaya dia itu lebih ketat, saat dia ditarik tidak melar lagi teman-teman. Bahkan yang kayu pun ya, ram kayu kan ada tuh, tapi yang lebih gedenya lagi, yang lebih besar. Nah itu pun harus dililit dengan kain supaya tidak longgar ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini ramnya ini aku kapitkan ke bagian kainnya teman-teman. Jadi untuk bagi pemula ya ini sangat bermanfaat sekali ya tentunya. Nah ini nanti aku akan membordir motif-motif awal untuk pemula ya. Jadi kalau kita baru belajar bordir, kita harus memulainya dengan dasar-dasarnya dulu, bukan langsung ke bagian yang lebih susahnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak tahu cara penandaannya, kita harus melukisnya dulu teman-teman. Nah yang awal mulai ini aku membuat lokan-lokan teman-teman, jadi dasarnya itu aja. Jadi memang dulu aku belajar ngebordir itu dasar-dasarnya cuman itu aja. Jadi selama 1 harian aku hanya belajar ngebordir lokan-lokan gitu, lokan-lokan. Dan kalau sudah mahir lokan-lokannya 1 harian itu mengerjakan itu aja, lalu pindah ke motif lain teman. Jadi ini nanti ada beberapa motif yang akan aku kasih tahu ya teman-teman. Motif dasar-dasarnya aja, tidak begitu sulit jika kita memang menekuninya. Tapi kalau misalnya tidak pandai juga, mungkin dia memang tidak dari hati ya. Jadi kalau misalnya menjahit atau membordir ini, jahit bordir ini memang harus dari hati teman-teman. Kalau misalnya itu atas dasar keterpaksaan atau atas suruhan siapapun itu ya, itu tidak akan bisa. Itu memang harus dari hati sendiri, dari niat hati sendiri teman-teman, tidak bisa dipaksakan. Karena apa? Karena nanti dia akan mengalami kejenuhan, stres ya, stres yang berkepanjangan hanya gara-gara tidak bisa menyelesaikan satu dasar saja. Nah teman-teman, kali ini aku membuat kainnya itu dengan warna putih ya teman-teman, karena supaya bisa terlihat lebih jelas ya tentunya. Kalau misalnya aku membuat dasar kainnya itu lebih gelap, nanti kalian tidak bisa melihat motifnya itu seperti apa ya. Nah pasti para pemula ini bertanya-tanya, penasaran gitu ya kan, gimana kok bisa melangkah seperti itu mesinnya, sementara mesin jahit biasa aja tidak bisa melangkah selebar itu gitu ya. Dan mesin jahit biasa juga tidak menggunakan benang seperti mesin jahit bordir ya teman-teman. Kalau mesin jahit bordir dia menggunakan benang lebih panjang, lebih besar tungkulnya,
dan mesin jahit biasa itu menggunakan benang yang lebih kecil. Nah, jadi seperti itu ya motif yang pertama yang aku bikin. Nah, teman-teman, aku akan kasih tahu ini ya bagian mesin yang bisa digerakin sehingga dia bisa melangkah lebih lebar, teman-teman. Jadi, nanti ada video aku ya, aku akan upload video aku tentang mesin dan bagian-bagiannya ya, tentang sistem-sistemnya, tentang bagaimana cara kerja mesin tersebut ya, teman-teman. Pokoknya komplit ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini aku lagi mau buat bunga padi-padi ya, teman-teman. Jadi untuk pemula ya, ini sangat bagus sekali ya. Dan ini dipergunakan untuk bahan-bahan polos ya. Biasanya pelanggan aku ngebordirnya untuk di bahan-bahan polos seperti ini, teman-teman. Ya, untuk di bahan satin, tapi kalau untuk yang di bahan furing dia biasanya hanya lokan-lokan aja. Itu cantik ya, teman-teman, untuk misalnya untuk tapak meja gitu ya kan, di pinggirannya. Lalu sisa kainnya itu, di lokan-lokannya itu kita solder. Jadi kalau kita menyoldernya ya, teman-teman, usahakan untuk di bagian lokan-lokannya itu kita balas kembali, teman-teman. Kita suji. Kalau aku sih bilangnya disuji. Nah, ini aku akan membalas bagian lokan-lokannya, teman-teman. Nah, di situ di bawahnya itu kita balas lagi ya, supaya lebih penguat aja sih sebenarnya di saat kita menyoldernya. Tapi kalau kita tidak menyoldernya itu tidak perlu lagi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sangat penting sekali ya, teman-teman. Nah, bentuk seperti ini itu sangat diperlukan bagi pemula untuk melatih tangan-tangannya supaya lebih lentur lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau di mesin jahit kan tidak ada tuh seperti ini. Nah, jadi kita harus melatih tangan kita untuk berkelok-kelok seperti ini. Jadi dia tidak perlu dilukis sih sebenarnya, hanya saja kita zigzagin aja gitu, terus kita balas lagi dengan berlawanan arah, lalu kita bordir di suji ya, teman-teman. Ditebelin lagi sedikit saja, 2 mili, teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali, teman-teman.
Nah, teman-teman, kita juga bisa membuat nama ya teman-teman dengan mesin bordir ini. Nah, aku ini mencoba membuat nama. Jadi, bagi pemula-pemula bisa mencobanya sendiri dengan membuat namanya sendiri, teman-teman. Jadi itu juga bisa melatih jari-jari kalian ya, supaya lebih lentur ya, supaya lebih leluasa, supaya lebih luwes dalam membordir ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, selain itu, kalian juga bisa melatih jari-jari kalian, melatih tangan kalian ya, dengan gambar apapun yang kalian bisa, teman-teman. Ibaratkan kalian itu sedang menggambar lukisan apa gitu ya. Entah itu daun, entah itu bunga, entah itu tangkai. Ya kalian gambar aja sebisa kalian. Itu juga bisa melatih tangan-tangan kalian ya, jari-jari kalian supaya lebih luwes ya teman-teman. Karena menjahit bordir ini ya, notabene itu lebih tangan kita digerakin gitu, tangan terus kaki dan dengkul ya teman-teman. Jadi semua itu harus sinkron teman-teman, harus seimbang, seirama dia. Nah teman-teman, jadi ada beberapa motif yang membutuhkan langkah besar ya teman-teman. Jadi bagi pemula yang baru belajar, tentunya bisa belajar untuk langkah besar ya, langkah yang lebar.
langkah yang 1 cm seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini benangnya habis ya teman-teman, jadi aku mau mengganti skocinya. Jadi ya teman-teman, aku kasih tahu ya sedikit info untuk para tukang bordir pemula. Nah aku menggunakan skoci warna gold seperti ini ya teman-teman. Ini lebih enak dipergunakan teman-teman daripada skoci yang warnanya silver ya, tapi yang bukan stainless. Jadi aku biasanya menggunakan yang stainless ya teman-teman. Nah jadi yang seperti ini, nah yang seperti itu aku tidak menggunakannya. Aku sekali beli terus aku nggak memakainya lagi karena dia sering nyangkut-nyangkut dan tidak berfungsi dengan baik. Jadi aku mau menggunakan seperti ini teman-teman, yang stainless punya teman-teman. Ya lebih sedikit mahal sih teman-teman, tapi kan lebih enak dan lebih nyaman dalam penggunaannya teman-teman. Nah teman-teman, kalian bisa membordir apapun ya teman-teman. Kalau masih belajar-belajar dan masih memakai bahan perca, kalian bisa membordir apapun, bentuk apapun ya yang kalian bisa, yang kalian pahami. Nah, tidak usah yang sulit-sulit dan tidak usah yang terlalu ribet ya. Jadi yang berkelok-kelok itu harus kalian pahami dulu teman-teman sebelum menerima tempahan bordir. Jadi semua itu butuh waktu ya teman-teman, dan butuh kesabaran, juga butuh banyak belajar tentunya teman-teman. Oke lah teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah itu baik sekali bagi pemula, bermanfaat sekali bagi pemula. Nah sampai di situ informasi tentang bordiran ya, bordiran awal-awal pemula. Jadi terima kasih banyak ya sudah menonton video aku. Jangan lupa like dan komennya ya, dan jangan lupa subscribe juga channel Narfi Official. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.